Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Anissa Murila Bulan Permana dari Pendidikan Fisika Untirta 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi optik atau bisa dibilang lebih spesifik yaitu difraksi dan refraksi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, mengetahui apa sih pengertian dari difraksi dan refraksi itu dan bagaimana terjadinya difraksi dan refraksi. Nah, yang kedua itu mengetahui atau membuktikan hukum Snellius pada refraksi. Nah, yang ketiga itu menggunakan persamaan atau rumus pada difraksi dan refraksi tersebut. Ya, jadi pengertian difraksi adalah suatu proses pelenturan cahaya yang dikarenakan adanya penghalang atau celah kisi. Lalu, difraksi juga bisa dijelaskan sebagai pembelokan cahaya di sekitar rintangan. Jadi, difraksi cahaya atau pelenturan cahaya dapat terjadi karena adanya pembelokan arah rambat cahaya terhadap suatu penghalang. Penghalang yang biasa dipergunakan yaitu berupa celah sempit atau kisi. Lalu bagaimana sih terjadinya difraksi tersebut? Bagaimana sih terjadinya difraksi? Nah, difraksi dapat terjadi jika berkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada sebuah kisi dan sebagian akan diteruskan sedangkan sebagian lagi akan dibelokkan. Nah, akibat pelenturan tersebut, apabila kita melihat suatu sumber cahaya monokromatis dengan perantara sebuah kisi akan tampak suatu pola difraksi berupa pita-pita terang. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang refraksi. Apa sih yang dimaksud dengan refraksi itu? Refraksi atau pembiasan dalam optika geometris didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat adanya percepatan. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya pembiasan atau refraksi. Nah, yang pertama itu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, yang kedua itu apabila sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan menjauhi garis normal. Hubungan antara besarnya sudut datang dan besarnya sudut bias dikemukakan oleh ilmuwan Belanda yang bernama Wilbert Snell atau biasa disebut dengan hukum Snellius. Nah, bagaimana sih bunyi hukum Snellius itu? Nah, hukum Snellius itu berbunyi dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Nah, yang dimaksud di sini adalah sinar datang sama dengan sinar pantul. Besarnya adalah sama atau konstan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang persamaan refraksi dan difraksi, saya akan menjelaskan berikut ini tentang persamaan rumus-rumusnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan sebuah rumus atau persamaannya difraksi dan refraksi. Di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, untuk difraksi, rumusnya itu P dikali D per L sama dengan N kali lambda. Nah, P itu apa sih? P itu jarak dari titik terang ke N menuju ke titik terang pusat dan satuannya itu meter. Nah, kalau D itu jarak antara kedua celah. Lalu L itu jarak antara celah dengan layar. Nah, kalau N ini bilangan 1, 2, 3, bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya atau pantulan cahayanya. Nah, lambda itu panjang gelombang dan dalam satuannya meter. Nah, bagaimana sih untuk mencari D ini? D ini diperoleh dari 1 per N. N-nya itu banyak celah dalam kisi. Lalu refraksi. Nah, refraksi di sini kan
bunyi hukum Snellius, yaitu sinar datang sama dengan sinar pantul. Nah, di sini ada N2 per N1. Nah, terus dibandingkan dengan sama dengan sin I per sin R. Untuk I itu sama dengan sudut datang dan R itu sudut bias. Nah, N2 ini indeks bias bahan dan ini N1 adalah indeks bias udara. Lalu untuk refraksi juga ada rumus untuk mencari pergeseran sinar. Pergeseran sinar ini diperoleh kalau hukum Snelliusnya ini tidak tidak terjadi gitu. Misalkan sinar datang sama dengan sinar pantul itu tidak sama gitu. Nah, ini mencarinya yaitu T sama dengan D dikali sin dalam kurung I min R per cos I. Nah, D di sini sama dengan tebal kaca pelan paralel ya. Lalu I-nya itu masih sama, sudut datang, lalu R-nya itu sudut bias, lalu ini cos I. Nah, begitu teman-teman.